Baik, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu Bapa. Kami mohon biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga, untuk setiap kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom bagi kita semua. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Iman yang Kokoh. Saudara yang terkasih, sebagai umat pilihan Tuhan, orang-orang yang telah ditebus dengan karya keselamatannya Tuhan, kita tahu bahwa setiap kita harus menghadapi proses kehidupan. Kita harus menghadapi proses kehidupan karena lewat proses-proses itu maka kita akan diuji iman, kesungguhan iman daripada setiap kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, kita perlu menjaga iman kita supaya iman kita ini tetap kokoh pada saat ujian itu terjadi di dalam hidup kita. Kita harus senantiasa waspada karena ujian iman itu bisa terjadi kapanpun di dalam setiap proses kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita buka dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, yang harus kita lakukan supaya iman kita ini tetap kokoh saat ujian itu terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama, firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengontrol pikiran kita. Tadi dikatakan bahwa sebab itu siapkanlah akal budimu. Kalau kita menyiapkan akal budi kita, itu berarti bahwa kita ini harus mengontrol pikiran kita. Kita harus menahan pikiran kita supaya jangan sampai pikiran kita ini yang justru mengontrol hidup kita. Kita tahu bahwa sebagai manusia, kita ini syarat dengan pikiran-pikiran ketakutan, kekhawatiran, bahkan ada pikiran-pikiran duniawi yang tercipta daripada hawa nafsunya kita. Oleh karena itu, kita ini harus bisa menahan pikiran kita supaya jangan sampai waktu kita sudah hidup sebagai orang-orang yang ditebus, kita dikuasai oleh pikiran kita, sehingga saat ujian itu terjadi, kita lalu menjadi khawatir, kita menjadi takut, kita menjadi bimbang, dan akhirnya iman kita goyah dan kita meninggalkan Tuhan. Kita buka dalam Kolose 3, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Di situ firman Tuhan berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara yang terkasih, kita sebagai orang-orang yang telah ditebus dan menerima hidup yang baru di dalam Tuhan, kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan, maka itulah yang harus kita pikirkan. Kita harus berusaha supaya kemuliaan Tuhan bisa terpancar lewat setiap kehidupan kita dan segala tingkah laku di dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan biarkan pikiran-pikiran manusiawi kita itu mengontrol setiap kehidupan kita. Karena kalau pikiran-pikiran itu yang mengontrol setiap kehidupan kita, maka otomatis hidup kita akan ditekan dan lama-lama kita akan meninggalkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan, di ayat yang ke-13 tadi dalam 1 Petrus itu juga mengatakan bahwa sebab itu siapkanlah akal budimu dan waspadalah. Saudara yang terkasih, kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa iblis ini setiap hari itu ada di sekitar kita berjaga-jaga juga. Untuk apa? Melihat peluang dan merebut kita dari tangan Tuhan. Menjatuhkan kita, membuat kita kembali kepada hidup kita yang lama. Oleh karena itu, selama kita masih ada di dalam dunia, itu akan ada banyak jerat iblis, tipu muslihat iblis yang menggoda kita, menarik kita, supaya kita ini berpaling daripada iman kita.
dan akhirnya kita menjadi goyah. Oleh karena itu firman Tuhan tadi katakan bahwa kita ini harus waspada. Kita buka Efesus 6 ayatnya yang ke-11. Dikatakan bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dikatakan bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan Allah. Pada saat kita dalam posisi berwaspada atau berjaga-jaga, maka kita ini jangan hanya sekedar, oh kapan ya iblis bakal menyerang saya, oh ini perbuatan iblis ini dan itu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa dalam posisi kita berjaga-jaga, kita itu harus memperlengkapi diri kita dengan senjata Allah. Karena dengan senjata Allah lah maka kita dapat menangkis, menahan setiap serangan-serangan iblis. Apa senjata Allah yang harus kita gunakan? Kebenaran firman Tuhan. Makanya kita ini harus sering membaca firman Tuhan, selalu mendengarkan firman Tuhan, supaya akhirnya senjata itu memperlengkapi setiap hidup kita. Sehingga pada waktu tipu muslihat itu, iblis itu dilontarkan kepada kita, diserang kepada kita, kita punya kekuatan untuk menangkis, kita punya kekuatan untuk bertahan dan menjadi seorang pemenang. Yang ketiga yang harus kita lakukan, pada saat kita berjaga-jaga untuk memiliki iman yang kokoh, yang ketiga dikatakan bahwa tetaplah berharap. Dikatakan di dalam 1 Petrus tadi ayat 13, dikatakan bahwa letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa untuk bertahan di dalam ujian, proses kehidupan kita itu bukan hal yang mudah, tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita agar kita itu tidak melepaskan pengharapan kita kepada janji-janji Tuhan. Kita harus senantiasa berpegang kepada janji-janji Tuhan. Kenapa? Karena pada saat kita berpegang kepada janji-janji Tuhan, kaki kita ini akan semakin kuat, iman kita ini akan kuat, sehingga akhirnya kita mampu untuk melewati setiap ujian di dalam hidup kita. Kita buka Ibrani 10 ayatnya yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saudara yang terkasih, kalau kita tetap berharap kepada Tuhan, kalau kita tetap berpegang kepada janji-janji Tuhan, maka kita akan sampai kepada janji Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Tapi kalau kita melepaskannya, maka kita tidak akan mendapatkan upah yang diberikan oleh Tuhan. Hari ini kita harus melewati setiap proses ujian iman yang ada di dalam setiap hidup kita. Oleh karena itu kita harus mengingat bahwa kalau iman kita goyah, maka kita tidak akan sampai kepada finish kehidupan kita, mendapatkan mahkota yang kekal. Tetapi kalau kita bertahan, iman kita tetap kokoh sampai dengan Tuhan menjemput kita, maka pasti kita akan menerima upah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu, senantiasa kita harus mengontrol pikiran kita. Pikirkan apa yang menjadi pikiran-pikiran Tuhan, dan waspadalah dengan memperlengkapi diri kita dengan senjata Allah, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan yang berikut, kita harus tetap untuk berharap kepada Tuhan, karena pada saat kita berharap pada janji-janji Tuhan, itu akan menguatkan langkah kita, dan kita akan terus berlari sampai kepada finish, dan kita akan mendapatkan janji Tuhan, yaitu mahkota kehidupan yang kekal. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Saudara yang terkasih, mari dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, atau masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termaksud perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah
Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara yang terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silahkan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.